Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Minggu ini kita sudah berada di penghujung bulan September. Bulan September ya. Di penghujung bulan September 2025. Saya pikir Bapak Ibu ngantuk ya, enggak ya ternyata ya. Hanya sisa 3 bulan lagi. Hanya sisa 3 bulan lagi dan kemudian kita akan mengakhiri tahun ini. Sisa 3 bulan lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, waktu terasa berlalu begitu cepat. Sebetulnya waktu yang berjalan itu tetap sama. Tetap sama Bapak Ibu sekalian. 1 hari ada 24 jam, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan ada 30 atau 31 hari. Waktunya itu tetap sama. Akan tetapi khususnya bagi kita yang mempunyai aktivitas atau kegiatan yang cukup padat, Bapak Ibu sekalian, bahkan ada deadline-deadline pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam waktu tertentu, maka psikologi kita itu mengatakan waktu kadang terasa apa? Berlalu begitu cepat. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu sekalian, saya ibaratkan contoh begini, ada pertandingan sepak bola Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang senang dengan olahraga tertentu misalnya sepak bola ataupun basket begitu, di mana ada jangka waktu tertentu bagi para pemain untuk menyelesaikan pertandingan. Maka kita akan memahami psikologi yang saya maksudkan ini, begini. Dalam satu pertandingan sepak bola itu ada 2 babak, Bapak Ibu sekalian. Ada 2 babak yang masing-masing dibagi ke dalam 45 menit. 45 menit. Bagi kedua tim. Katakanlah begini ya Bapak Ibu sekalian. Saya nak menubuatkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan bilang saya menubuatkan ya. Katakanlah begini, Indonesia itu masuk ke Piala Dunia 2026. Ini kan semua sedang berharap Bapak Ibu sekalian nanti bulan Oktober menentukan. Katakanlah Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026. Katakanlah waktu itu Indonesia melawan tim nasionalnya Korea Selatan. Saat itu pertandingan sudah memasuki babak yang kedua. Dengan skor 1-0. Kemenangan untuk Indonesia. Wah. Waktu itu sudah menunjukkan 80 menit. 80 menit. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang menjadi pendukung Indonesia termasuk saya Bapak Ibu sekalian. Ya, waktu pertandingan itu terasa berjalan begitu cepat atau lambat? Lama ya. Waduh kok kapan selesainya ini. Wis menang 1-0 Bapak Ibu sekalian. Wis menang 1-0. Tapi bagi orang pendukung tim Korea Selatan waktu terasa apa? Cepat sekali ini. Aduh cepat sekali. Bapak Ibu sekalian kenapa ada yang merasa waktunya kok masih lama sekali. Padahal masih kurang lebih masih menyisakan 10 menit lebih Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa ada juga yang merasakan waktunya tinggal sedikit. Ada yang merasa lama, ada yang merasa sedikit. Bapak Ibu semua ini karena kita memahami di dalam waktu yang berjalan ada kesempatan-kesempatan yang sangat berharga. Bagi timnas Indonesia, jika mereka bisa menggunakan kesempatan selama 10 menit lebih untuk menahan Korea Selatan waktu itu, maka mereka bisa apa? Menang. Bisa menang. Sedangkan bagi timnas Korea Selatan yang tertinggal 0-1, waktu 10 menit itu terasa cepat Bapak Ibu sekalian jika mereka tidak menggunakan dengan baik untuk mereka mencetak gol. Atau setidaknya imbang begitu Bapak Ibu sekalian. Maka mereka pasti akan kalah. Makanya Bapak Ibu jangan heran ya melihat ketika selesai pertandingan, ketika itu mungkin adalah pertandingan sangat menentukan, maka kita bisa melihat ketika ada tim yang kalah, setelah mereka berjuang mati-matian, maka itu bisa menjadi kekecewaan yang sangat berat bagi mereka. Seringkali Bapak Ibu sekalian, pemain itu menangis di lapangan. Mereka menangis di lapangan. Mereka duduk. Mereka menundukkan kepala mereka. Bagi tim yang kalah, mereka tahu kesempatan sudah lewat. Dan tidak bisa diulang lagi. Dan mereka harus menerima kekalahan mereka. Bapak Ibu,
Dari hal semacam ini kita mengetahui bahwa ada dua waktu yang kita jalani. Pertama, waktu yang disebut sebagai kronos. Namanya kronos. Bapak Ibu ingat kronos, ingat kronologi. Ya, ingat kronologi. Kronologi itu artinya urutan waktu yang akan terus berjalan. Ada urutannya, namanya kronos, kronologi. Kronologi. Apapun yang terjadi, kronos, kronologi akan terus berjalan. Kita bangun di pagi hari, setelah pagi kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Menuju siang. Setelah siang kemudian menuju apa? Sore. Dan setelah sore kemudian akan menuju malam lagi Bapak Ibu. Setelah malam kemudian akan menuju pagi yang berikutnya. Di hari yang baru. Apapun yang terjadi, kronos, kronologi itu akan terus berjalan. Bapak Ibu, apakah ada dari antara kita yang punya kuasa untuk mengulang kronos, kronologi yang terus berjalan? Aduh tadi pagi aku kesiangan bangun gitu ya. Tolong bisa diulang lagi enggak? Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Pada suatu ketika Bapak Ibu sekalian ada seorang anak yang sangat merindukan orang tuanya. Yang sudah 7 hari meninggal. Pada waktu ia menangis, tiba-tiba ada seorang yang menepuk pundaknya. Ia membalikkan wajahnya, anak ini membalikkan wajahnya dan terkejut melihat bahwa itu ayahnya. Ia sangat senang. Ia menangis dan memeluk ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, "Nak, jangan menangis ya. Ayah masih di sini." Kemudian anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku merindukanmu. Dan aku merasa ada banyak hal yang belum kita lakukan bersama." Kemudian ayahnya berkata, "Nak, ayah sekarang ada di sini. Ayo kita melakukan hal-hal yang kamu inginkan." Kemudian mereka menghabiskan waktu seharian, Bapak Ibu sekalian. Mereka makan bersama di restoran, anaknya membelikan barang-barang yang menjadi kesukaan ayahnya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat senang. Setelah malam tiba, anaknya berkata, "Ayah, aku sangat senang hari ini bisa melakukan hal-hal yang aku pikir sudah terlambat untuk aku berikan kepada ayah." Kemudian ayahnya hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Nak." Kronos pun terus berjalan. Dan pada waktu pagi, anak itu bangun dan menyadari bahwa semuanya hanyalah mimpi di alam bawah sadarnya. Ayahnya tetap tiada. Bapak Ibu, mau peristiwa itu sedih, senang, mengecewakan, sukacita, duka cita, semuanya tidak akan dapat diubah. Karena kronos, kronologi itu Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup kita akan terus berjalan ke depan. Tidak bisa kita ulang. Kita tidak punya kuasa sedetik pun untuk memutar kembali kronos yang sudah kita lewati. Kita hanya bisa memutar apa Bapak Ibu sekalian? Ingatan kita, benar ya? Kita hanya bisa memutar ingatan kita apa yang pernah kita lewati sepanjang perjalanan hidup kita dalam waktu kronos yang sudah lalu. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lebih. Kita tidak mungkin bisa memutar kembali dalam arti kita bisa menjalani hidup kembali di sana Bapak Ibu sekalian. Untuk mengulang suatu peristiwa, tidak mungkin. Bapak Ibu, kronologi itu terus akan berjalan. Kita tidak bisa mengotak-ngatik sedikit pun kronos yang akan terus berjalan. Dengan kata lain, kita tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan apapun dengan yang namanya urutan waktu yang akan terus berjalan ke depan. Itu di luar kuasa kita sebagai manusia. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam kronologi yang terus berjalan ke depan, ada yang namanya kairos. Kairos. Kairos itu artinya kesempatan, momen yang tepat. Disinilah kita bisa dapat memilih. Kalau kronos tidak bisa Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu mau otak-atik mau gimana enggak bisa, kita nggak bisa mengulang waktu yang sudah terus akan berjalan Bapak Ibu sekalian. Tapi kronos kita bisa memilih. Kita mau mengambil kesempatan itu atau melewatinya begitu saja. Jika kita mengambil kesempatan itu, artinya di detik-detik kronos itu yang terus berjalan, kita telah menggunakan, mengambil peluang itu, kesempatan itu. Jika kita tidak mengambil kairos, kesempatan itu Bapak Ibu sekalian, maka kita akan apa? Melewatinya. Dan tidak bisa diulang lagi. Karena apa? Kronosnya kan terus berjalan. Paham Bapak Ibu sekalian? Kronosnya kan terus berjalan Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kronos ini Bapak Ibu sekalian ada kesempatan. Kalau kita ambil kesempatannya, maka kita menggunakannya. Tapi kalau kita tidak ambil, maka bisa terulang? Tidak. Karena kronosnya terus maju Bapak Ibu sekalian. Ngerti ya maksud saya ya? Nah Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apakah alasan yang paling fundamental, yang paling kuat, mengapa kita tidak boleh terlalu sering mengabaikan kairos, kesempatan yang ada di setiap kronos yang kita jalani. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita tidak punya kuasa sedetik pun untuk mengulang waktu atau kronos yang sudah kita lewati. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Kita hanya bisa berjalan terus ke depan Bapak Ibu sekalian. Mengikuti kronos yang terus maju ke depan. Pagi akan berganti menjadi siang, siang menjadi malam. Hari akan berganti kepada hari berikutnya. Bulan September akan berganti kepada bulan Oktober. Tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian akan berganti ke tahun 2026 nanti. Begitu seterusnya kronos itu akan berjalan. Kita tidak punya kuasa sedetik pun untuk mengulang kronos yang sudah terlewat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah mengajarkan sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pengajaran ini tercatat dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Bapak Ibu, saya perlu jelaskan di awal bahwa perumpamaan ini bukan menitik beratkan soal orang kaya dan orang miskin. Bukan Bapak Ibu sekalian. Kita melihat banyak contoh di Alkitab di mana orang-orang kaya itu juga melayani Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Abraham itu orang yang sangat kaya Bapak Ibu sekalian. Perempuan-perempuan, Susana dan lain sebagainya itu juga melayani rombongan Tuhan Yesus, tim pelayanan Tuhan Yesus. Jadi perumpamaan yang akan kita bicarakan itu menitik beratkan soal penggunaan kesempatan. Dan apa akibatnya ketika mereka tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Mari kita melihat perumpamaan ini. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, maka mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kemudian pengajaran ini ditutup oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nama orang kaya ini secara sengaja tidak disebutkan sama sekali. Seolah-olah firman Allah memang menyatakan bahwa orang kaya ini tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang menerima anugerah dari Tuhan, kita bisa melihat beberapa kairos, kesempatan atau momen yang baik yang dibuang percuma ketika orang kaya ini menjalani kronos dalam hidupnya. Sebelumnya kita akan melihat kesempatan apa sih yang digunakan oleh orang kaya ini ketika ia menjalani kronos dalam hidupnya. Ayat yang pertama dikatakan begini, ia berpakaian kebesaran, berpakaian pesta setiap hari. Ia bersuka cita dalam kemewahan. Bapak Ibu, apakah sebagai orang Kristen kita tidak boleh pergi ke tempat pesta? Apakah sebagai orang Kristen kita tidak boleh mengadakan acara pesta? Bapak Ibu, masalahnya di sini bukan soal boleh mengadakan pesta atau soal pergi ke tempat pesta. Bukan itu. Jelas sekali firman Tuhan katakan apa? Setiap hari. Dalam kesempatan yang dia gunakan setiap hari, orang ini hanya berpesta pora. Dalam kronos yang ia jalani Bapak Ibu sekalian, kairos kesempatan yang dia ambil hanya untuk apa? Kesenangan dirinya sendiri. Ia tidak mempedulikan kairos-kairos lainnya. Kesempatan-kesempatan yang lain ia tidak peduli. Ia setiap hari hanya bersukaria, berpesta pora. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Kesempatan apa saja yang orang ini lewatkan. Pertama kita melihat ada orang yang sangat miskin. Namanya siapa? Lazarus. Berbaring dekat rumah orang kaya itu. Ada waktu kesempatan bagi orang kaya itu untuk menolong. Untuk menolong orang yang sedang membutuhkan. Si Lazarus. Kan dekat Bapak Ibu sekalian. Ada kesempatan seharusnya dia menolong. Namun apakah kesempatan itu diambil? Tidak. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ia hanya bersenang-senang setiap hari dan sedikit pun tidak tergerak untuk menolong Lazarus. Malahan apa? Anjing-anjing datang menjilat boroknya Lazarus. Kesempatan untuk berbuat baik diabaikan. Padahal orang kaya itu sangat mampu untuk menolongnya. Mampu nggak Bapak Ibu sekalian? Oh, setiap hari kok dia berpesta pora. Masa menolong Lazarus tidak bisa? Bapak Ibu, saya bersyukur. Saya tahu ada beberapa jemaat yang diberkati oleh Tuhan dengan harta kekayaan dan mereka tidak lupa berbagi kasih dan menolong orang lain. Dan itu sangat baik Bapak Ibu sekalian. Dalam Amsal pasal 3 ayat 23 dikatakan begini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal apa? Engkau mampu melakukannya. Bahkan saya juga bersyukur Bapak Ibu sekalian beberapa kali ada jemaat yang sebetulnya dari keluarga yang cukup Bapak Ibu sekalian. Tapi juga mau menggunakan kesempatan untuk menolong orang lain. Berapa jemaat itu pernah datang ke saya Bapak Ibu sekalian. Oke Kak Yudi kita bantu ini ya, kita bantu ini Bapak Ibu sekalian. Dan itu sangat luar biasa dan itu puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian kisah ini kemudian berlanjut dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Lazarus yang miskin,
yang kelaparan Bapak Ibu sekalian, yang sakit-sakitan, yang selama hidupnya menderita, mati. Dan dibawa ke pangkuan Abraham. Gambaran dari sorga, suasana yang indah di Firdaus ayat 22. Kemudian orang kaya itu pun juga dikatakan meninggal dan dibawa ke tempat yang berbeda di alam maut. Di sana ia sangat menderita. Dari sana ia memandang jauh ke atas dan melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, bapa segala orang yang beriman. Kisah selanjutnya kita akan melihat melalui percakapan antara orang kaya ini dengan Abraham. Di sini kita akan menemukan beberapa kairos, kesempatan yang diabaikan oleh orang kaya ini. Sehingga sekarang ia sangat menderita kesakitan di alam maut. Di ayat 24 Bapak Ibu sekalian, orang kaya itu memohon belas kasihan. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Mintalah kepada Lazarus untuk memberikan aku sedikit saja air karena aku sangat kesakitan. Ingat Bapak Ibu sekalian, waktu hidupnya Lazarus duduk dekat rumah orang kaya itu dan memohon kepada orang kaya itu makanan untuk meredakan laparnya. Namun orang kaya itu tidak mempedulikannya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, di alam maut orang kaya itu yang meminta kepada Lazarus dan tidak dikabulkan. Ayat 26. Di antara kami dan engkau, di antara tempat sukacita yang abadi, dengan tempat kesengsaraan yang abadi, ada terbentang jurang yang tidak terseberangi, tidak dapat menyeberang. Orang-orang yang masuk ke dalam Firdaus akan terus berada di sana selama-lamanya. Demikian juga orang-orang yang ada di alam maut akan terus mengalami kesengsaraan selama-lamanya di sana. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin ada hubungan antara sorga dengan tempat kebinasaan. Orang kaya itu sadar Bapak Ibu sekalian, bahwa perkataan Abraham itu benar. Kini ia tidak punya kesempatan apapun. Dia tidak punya kairos apapun untuk mengubah tempat atau berpindah tempat dari mana ia berada sekarang. Orang kaya itu merenung Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian ia teringat ada 5 saudaranya yang kemungkinan besar sama hidupnya seperti dia. Setiap hari hanya menggunakan kesempatan untuk bersenang-senang tanpa memedulikan kairos kesempatan yang lain. Ayat 27. Ia meminta kepada Abraham, tolong suruh Lazarus bangkit. Dan kemudian memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan menggunakan kairos kesempatan mereka dengan percuma. Agar mereka tidak masuk ke dalam tempat kesengsaraan ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat sebetulnya keinginan dari orang kaya ini baik enggak? Baik enggak Bapak Ibu sekalian? Baik loh, baik. Ia ingin agar saudara-saudaranya yang lain diperingatkan dengan sungguh-sungguh agar gunakan kairos dengan baik sebelum akhirnya mereka juga masuk ke dalam tempat ini. Keinginan orang kaya ini sangat baik, akan tetapi apakah jawaban dari Abraham? Ayat 29 dikatakan begini, ada pada mereka kesaksian Musa dan kitab para nabi. Baiklah mereka yang masih hidup mendengar kesaksian itu. Bapak Ibu, kesaksian Musa dan kitab para nabi itu adalah janji keselamatan akan datangnya Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Artinya Bapak Ibu sekalian, selama hidupnya orang kaya ini dan 5 saudaranya tidak pernah memperhatikan firman Tuhan. Setiap hari mereka hanya bersukaria, berpesta pora. Selama hidupnya, ia tidak peduli dengan kerohaniannya, keselamatan jiwanya. Mereka mengabaikan kehidupan kerohaniannya Bapak Ibu sekalian. Kairos atau kesempatan itu mereka buang selama hidupnya. Dan tahu-tahu mereka meninggal dan masuk ke dalam alam maut dan menderita sengsara di sana. Namun mendengar jawaban demikian, orang kaya itu berpendapat begini Bapak Ibu sekalian. Pendapatmu salah Bapak Abraham. Jika ada orang yang datang kepada mereka dari antara orang mati, memperingatkan mereka, mereka akan bertobat. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Ada orang yang meninggal jemaat kita, bangkit tiba-tiba Bapak Ibu sekalian.
Paling geblak ya Bapak Ibu sekalian. Kok bisa bangkit begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Terus memperingatkan kita. Pikir Bapak Ibu sekalian, banyak kira-kira orang bertobat enggak? Bapak Ibu berpikir sama enggak seperti orang kaya ini? Kira-kira banyak nggak? Misalnya katakanlah, oh kita punya keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Terus ada orang yang sudah lama meninggal, penginjil Tesunsun, begitu ya. Kemudian bangkit dari antara orang mati, kemudian datang memperingatkan. Kira-kira bertobat enggak? Bapak Ibu berpikir sama nggak seperti orang kaya ini? Akan tetapi jawaban Abraham sama. Ayat 31 begini. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, jika mereka tidak menggunakan kairos, kesempatan mereka untuk mempedulikan kerohanian mereka, mendengar berita firman tentang Sang Mesias, Kristus dan Juru Selamat, maka mereka tidak mau diyakinkan. Sekalipun berita itu dibawa oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Sampai di sini kisah ini ditutup oleh Tuhan Yesus. Berkali-kali orang kaya itu mengajukan permohonan. Dan semuanya apa Bapak Ibu sekalian? Ditolak. Tidak ada lagi kairos. Di alam maut tidak ada lagi kairos. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin berpikir, ya benar seharusnya orang kaya ini mengatakan, ada yang bangkit begitu ya. Kemudian mengabarkan Injil, kemudian orang akan percaya. Bapak Ibu saya setuju dengan jawaban Abraham. Tidak Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Mengubah kebiasaan hidup seseorang, apalagi orang yang punya kedudukan, harta kekayaan, jabatan yang tinggi, sulit atau gampang? Sulit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saya ingin bertanya, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia melayani, mengadakan begitu banyak mujizat, orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka mengakui bahwa, wah kalau bukan Tuhan yang menyertai orang yang seperti ini, tidak mungkin ada orang yang dapat melakukan mujizat yang ajaib seperti itu. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, apakah semua orang pada waktu zaman Tuhan Yesus itu percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak Bapak Ibu sekalian. Bahkan Yudas Iskariot Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Yudas itu hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu 24 jam setiap hari. Yudas melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Segala mujizatnya Bapak Ibu sekalian, Yudas mendengar sendiri pengajaran Tuhan Yesus. Akan tetapi sejak semula, apakah Yudas itu sungguh-sungguh percaya? Apakah Yudas sungguh-sungguh melayani Tuhan? Yohanes 12 ayat 6, mengapa ia terbiasa mencuri uang dari kas pelayanannya, pelayanan Tuhan Yesus. Dalam tim pelayanan Tuhan Yesus, Yudas itu melayani sebagai bendahara. Jikalau anugerah keselamatan dan Yesus itu lebih berharga dari apapun, mengapa ia menjual gurunya hanya demi 30 keping perak? Yudas melihat sendiri Bapak Ibu sekalian. Yudas mendengar sendiri Tuhan Yesus. Namun ia tidak sungguh-sungguh percaya dan melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua kairos, semua kesempatan akan berhenti setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini. Kita mengerti bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya hanya sementara saja. Bapak Ibu kita sering mendengar sebuah kata yang bernama menyesal. Menyesal atau penyesalan. Kata ini selalu ada di mana Bapak Ibu sekalian? Di akhir ya. Kalau di awal pertobatan namanya Bapak Ibu sekalian. Saya beberapa kali terpikirkan baik untuk diri saya dan untuk jemaat. Apakah dengan hidup yang kita jalani saat ini, di hari penghakiman akan ada banyak hal yang kita sesali. Dan semuanya sudah terlambat. Tidak bisa diubah lagi. Sampai satu titik saya berpikir begini Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, saat ini Tuhan masih memberikan setiap kita kesempatan kan. Tuhan masih memberikan kita kairos untuk menjalani hidup di dalam kronos, di dalam dunia ini.
Artinya kesempatan untuk mengubah hidup kita menjadi hidup yang diperkenan oleh Tuhan itu masih ada. Kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak juga masih ada Bapak Ibu sekalian. Kesempatan untuk meninggalkan segala macam perbuatan yang sia-sia juga masih ada artinya Bapak Ibu sekalian. Dan kesempatan untuk terlibat melayani Tuhan juga masih ada. Bapak Ibu, apakah yang akan kita pilih? Saya berharap seluruh jemaat gereja GKT Kanaan Kediri atau siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini adalah orang-orang yang berbahagia di akhir zaman. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita sudah menggunakan kairos kita, kesempatan kita dalam kronos yang kita jalani dengan baik, dengan diperkenan oleh Tuhan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin membagikan video yang sebetulnya mungkin pernah saya bagikan dan kita bisa belajar bersama-sama. Ada apa Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah jangan sekarang Pak, saya kan masih kecil. Besok saja Pak kalau saya sudah besar. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang Pak. Saya masih banyak tugas dan harus mencari kerja. Besok aja kalau udah tua Pak. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bapak Ibu sekalian, waktu hari Sabtu kemarin, pemuda dan remaja, lebih tepatnya remaja ya, itu ulang tahun yang ke-65 Bapak Ibu sekalian. Usianya sudah cukup tua secara usia manusia. Tapi saya selalu katakan di pemuda remaja ini, ataupun sebetulnya di komisi-komisi yang lain, tidak selamanya anak-anak yang remaja, pemuda sekarang akan di komisi pemuda, ataupun yang sekolah minggu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Palingan di sekolah minggu mungkin ya beberapa tahun, kemudian akan naik ke remaja. Di remaja hanya beberapa tahun, kemudian naik ke pemuda. Di pemuda ya beberapa tahun setelah mereka menikah, sekarang ada OTW Bapak Ibu sekalian, pasutri dan dewasa muda. Mereka akan masuk ke sana. Kemudian setelah itu akan masuk ke usia indah. Waktu akan terus berjalan, kronologi akan terus berjalan. Dan kita tidak bisa mengulang waktu yang sudah lewat. Ayo Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Selama Tuhan memberikan kita kairos, kesempatan dalam kronos yang kita jalani ini. Gunakan dengan baik. Untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga nanti kita bisa menghadap Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sukacita di hadapan Tuhan. Karena kita sudah menggunakan setiap kesempatan kairos kita dengan baik. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.